Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Rahma Latifah, Ririn Rinjani, Reva Amelia, Salvi Oktrisna, dan Alvina Handayani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas obat dan alat kesehatan hewan pada mata kuliah farmasi veteriner. Check this out! Struktur hierarkia bidang veteriner di bawah Kementerian Pertanian berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian bertanggung jawab atas kebijakan nasional di bidang kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di bawahnya, Direktorat Kesehatan Hewan memiliki subdirektorat seperti Subdit Obat Hewan yang mengatur produksi dan pengawasan hewan, serta Subdit Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menjamin keamanan produk asal hewan. Pengujian dan sertifikasi mutu dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hewan. Di tingkat lapangan, kegiatan veteriner dijalankan oleh dokter hewan, apoteker, produsen, distributor, dan peternak sebagai pelaksana utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obat hewan dan alat kesehatan hewan, atau disebut dengan Alkeswan. Obat hewan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati, mencegah, atau memulihkan kesehatan hewan. Obat hewan diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta menjaga produktivitas hewan. Selanjutnya, alat dan mesin kesehatan hewan atau disebut Alkeswan, yaitu peralatan kedokteran hewan yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan hewan seperti diagnosis, pengobatan, maupun perawatan. Alkeswan digolongkan berdasarkan beberapa aspek, antara lain fungsi, sifat pemakaian, kegunaan, umur alat, bentuk, kategori pabrik, kemudahan penggunaan, dan cara penyimpanan. Jadi, obat dan alat kesehatan hewan berperan penting dalam mendukung kesehatan hewan, keamanan produk asal hewan, serta kesejahteraan hewan itu sendiri. Selanjutnya ada obat ekstra label. Obat ekstra label ini obat yang berbeda dengan label aslinya, misalnya beda pada indikasi, dosis, rute, dan spesies. Penggunaan obat ekstra label ini biasanya digunakan oleh dokter hewan apabila tidak ada obat untuk spesies tersebut. Contoh obat ekstra label di Indonesia ini adalah amoksisilin yang digunakan pada hewan lintas spesies, contohnya kucing, anjing, dan unggas. Selanjutnya ada ketoprofen. Obat ini digunakan sebagai anti nyeri pada hewan kecil dan besar. Lalu ada ivermectin. Ini merupakan obat yang digunakan untuk hewan peliharaan seperti kuda dan hewan peliharaan lainnya. Lalu yang terakhir ini ada dexamethasone sebagai obat antiinflamasi yang digunakan pada semua spesies hewan. Baik, selanjutnya ada peranan farmasi dalam bidang farmasi veteriner. Yang pertama itu, farmasi bisa sebagai formulasi atau formulator dan distribusi obat hewan dalam farmasi veteriner. Yang kedua itu sebagai registrasi dan perizinan, yaitu membantu penyusunan dokumen untuk izin edar obat. Yang ketiga sebagai quality control dan quality assurance. Yang keempat sebagai distribusi dan pengawasan obat hewan, memastikan rantai obat aman dan terdaftar secara resmi. Yang kelima kolaborasi dengan dokter hewan untuk memberikan konsultasi farmakologi, interaksi obatnya, efek samping obatnya, dan dosis obatnya. Perkenalkan, saya Salvi Oktrisna dengan NPM 23086. Di sini saya sedikit membahas tentang dalil nakli kehewanan atau farmasi veteriner, di mana sebagian besar keagamaan dalam bidang farmasi veteriner ini kita dapat mengambil dalil dari Al-Quran. Contohnya dari surat Az-Zumar ayat 6 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan hewan untuk memberi manfaat bagi manusia. Maka menjaga kesehatan hewan dengan obat dan alat kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi untuk memelihara ciptaan Allah.
Selain itu juga, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1955, di mana beliau berkata, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik." Hadis ini mengajarkan kita untuk memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Salah satu bentuknya adalah menjaga kesehatannya melalui pengobatan dan perawatan yang tepat. Dengan demikian, penggunaan obat dan alat kesehatan hewan bukan hanya kewajiban bagi profesional, tetapi juga bagian dari amal kebaikan dan bentuk kepedulian terhadap makhluk ciptaan Allah.